Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu hari ini. Kami buka hati kami untuk mendengar apa yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Sebelumnya bisa minta tolong ngomong ke sebelah kananmu dan kirimu dan bilang, it's okay to not be okay. It's very okay. It's very, very okay. Silakan duduk teman-teman semua. Saya tahu hari ini nggak selalu mudah. Beberapa saya lihat ada matanya basah. Basahnya karena air mata, makanya bening. Kalau hijau jadi air maca ya saudara ya. Mau ketawa bingung ya soalnya. See, I'm so glad for all of you. Bagi teman-teman dan saudara yang baru pertama kali hadir. Welcome to New One International Church. Kita adalah home for dynamic people. Saudara, kamu bisa jadi dirimu sendiri. Kita gereja yang multikultural, kita gereja yang multiras, dan you can be yourself, saudara bisa pakai baju apapun saudara ada, dan hari ini sebenarnya ada kejutan, karena khusus hari ini, sermon hari ini akan dicoba dalam mode kita bikin live podcast, saudara. Are you guys excited so far? Yeah. Excitednya sendu ya teman-teman semua saudara ya. Tapi I know it's not easy, it's not been easy life. Tapi izinkan saya mau kasih tahu bahwa hari ini di New One International Church apapun keadaan Anda, saya berdoa supaya teman-teman semua bisa punya belas kasihan pada sebelah kiri kananmu. Bisa punya belas kasihan pada orang yang di sebelahmu, bisa punya belas kasihan pada partnermu. Kenapa? Karena tidak semua orang itu dalam keadaan yang baik. Kalau saya mau kasih contoh, pada waktu saya muda, saya masih muda ya. Cuma pada itu saya jauh lebih muda lagi dari ini. Waktu itu saya masih single dan saya pernah ketemu, pada waktu lagi di jalan saya ketemu keluar dari mobil ketemu ada cewek lenggak-lenggok pakai mini dress. Ya. Saya pikir wah ini menarik juga. Waktu itu belum ada Helsa, haha. Dia belum lahir sepertinya, ya enggak. Pada waktu itu saya deketin, saya penasaran, saya pengen kenalan tadinya walaupun saya nggak berani. Tapi pada waktu saya kenalan si yang cewek lenggak-lenggok ini pas nengok ternyata dia laki saudara. Sedih ya. Jadi bayangkan dari belakang terlihat seperti Michelle, dari depan Mubarok ternyata saudara. Poin saya adalah kenapa gini, kita nggak pernah tahu semua orang seperti apa. Kita nggak pernah tahu background orang seperti apa. Kadang kita cuma bisa lihat sisi sebelah kirinya, kita lihat sisi sebelah kanannya. We don't always know what happened in their life. So saya berdoa supaya hari ini, just be kind to each other. Amin? Be kind to each other, be kind dan mari supaya nanti yang bicara hari ini juga semangat. Mari kita kasih tepuk tangan meriah bagi Tuhan yuk. Hari ini modelnya akan nge-podcast dan kita mau ngobrol. Dan just be who you are. Silakan Anton kasih dentingan mistis gak apa-apa sedikit Ton. Biar agak gak terlalu tegang sedikit. Kayak peraturan gitu. So hari ini saya mengundang teman saya untuk yang akan ngobrol bareng saya. Yaitu tidak lain dan tidak bukan. Ada seorang asing yang tidak asing lagi bagi kita. Seorang yang makhluk gaib yang sebentar lagi akan masuk fase hidup yang berikutnya. Ya, saya undang Erik Sucitra teman saya. Come on maju Erik, yuk. Cek, kita coba dulu. Tes. Cek, wah. Suara saya kedengaran teman-teman semua, Bapak dan Ibu? Suara saya kedengaran, aman? Yes, aman, ya. Saya tes dulu Erik, boleh tes dulu. Kita ke penyiar radio nggak saudara ya? Tes. Ya. Oke. Aman semua suaranya, kedengaran aman? Tes. Ya. Sambil nyanyi dulu juga kamu gak apa-apa Rick? Nggak usah. Oke, saya tes dulu ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Kirain ada rasa, ternyata cuma friendly. Ya, oke. Oh masuk ya, di sini daerah jomblo berarti di situ ya. Oke, karena berasa banget di situ. Oke. Dan hari ini, dan sebelumnya izinkan saya mau kasih tahu saudara, what I love the most sebelum kita ngobrol. Saya udah ngobrolin banyak hal sama Erik dan Erik ini dia akan masuk fase kehidupannya bentar lagi. Dan mereka lagi baru aja tunangan. Kok gemoy? Kamu tepuk tangan dong Rick. Masa gak ada? Oh ya udah, oke. Yaudah. Oh well, ya. Oke, are you guys excited? Semua semangat tuh belajar sesuatu yang baru hari ini teman-teman saudara semua? Yeah. Minggu lalu apa yang Erik bicarakan itu sangat menyentuh hati ya. Katanya
produksi air mata makin banyak ya minggu lalu kemarin ya. Mungkin. Ya, mungkin ya. Dan Erik ini salah satu orang baik-baik saja yang tidak pernah terlihat baik-baik saja. Mukanya kelihatan lelah terus, tapi kamu lelah karena menanggung salibnya Tuhan ya Erik ya. Kehidupan ini emang nyata ya, gak mudah ya. Diem aja dari tadi. Oke, emang saudara, are you guys okay so far? Semoga oke. Nah hari ini sebenarnya gini, kenapa kita pakai model podcast ini? Simple, karena kami menyadari betul bahwa kita udah 4 minggu ini kita ngobrolin soal mental health ya Rick ya. Kita ngobrolin soal bagaimana mental health berhubungan dengan kerohanian dan spiritualitas kita. Dan bagaimana kita perlu jadi gereja yang peduli sama trauma orang, peduli sama kehidupan orang, peduli sama luka-lukanya orang. Benar. Dan kita gak anggap remeh luka mereka. Tapi hari ini ada satu pertanyaan dan sebagai saya manusia biasa pun saya pengen nanya Rick. Saya pengen nanya ini dan saya rasa ini mewakili begitu banyak pertanyaan, begitu banyak teman-teman. Ya. Dan karena pertanyaan hari ini adalah dan membahas tentang bagaimana judul hari ini juga, yaitu saat mereka tidak sadar. Saat mereka tuh nggak sadar. Rick, bayangin nggak sih kita ini? Oke, diturunin dulu ya. Jadi, oke udah aman semua? Udah aman. Oke. Saya kelihatan agak ya begitulah. Tiba-tiba ntar skoliosis tolak dalam nama Yesus ya. Oke, balik lagi. Jadi salah satu pertanyaan yang sering masuk ke saya, Rick, yang sering juga masuk mewakili beberapa teman-teman di situ adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kita tidak sadar. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang nggak sadar tentang kehidupan mereka. Bagaimana dengan dealing dengan orang yang nggak tahu mereka problemnya. Tapi sebenarnya Rick, saya sebenarnya pengen nanya dulu. Sebenarnya menurut kamu itu emang kesadaran itu penting ya Rick ya? Emang sadar itu penting. Karena gini, saya tahu bahwa Niwan bulan ini kita lagi bahas tentang kesadaran tentang mental health dan sebagainya. Bagaimana itu berhubungan dengan kerohanian kita. Tapi kenyataannya kita sadar, orang bisa aja nggak sadar. Rick. Betul, ya. Jadi itu, how does it work? Gimana? Emang kesadaran itu sepenting itu atau gimana? Oke, ini masalahnya gini loh. Ini pertanyaan yang sering kali itu menjadi filter paling pertama, mungkin bahkan filter 0 gitu ya. Untuk kita tuh, akhirnya saya tunggu, yes. Terima kasih buat Putra udah ngurusin ini dari tadi. Thank you so much. We love you so much Put. Oke. Ya, karena misalnya untuk pertanyaan seperti itu tuh sangat menentukan approach daripada rangkaian konseling atau terapi in the first place gitu. Jadi kayak dengan kita mengetahui filter ini aja, misalnya kalau misalnya ada orang daftar mau konseling mau apa gitu ya. Dia ini sama siapa, yang daftarin siapa, dia sendiri, bayar sendiri atau enggak segala macam, itu udah sangat menentukan loh. Kayak nanti itu dari awal kita sudah memformulasikan plan gitu ya. Kurang lebih nih orang baiknya permainan cantiknya diapain gitu. Jadi ini sangat amat penting. Tapi emang konseling sebutuh itu Rick ya? Oh iya, ya. Orang gak semua suka ada konseling Rick. Kenapa? Karena takutnya mereka merasa mereka gila gitu. Oh tapi iya gimana? benar. Ya, konseling itu kan kayak kalau bahasa agak belak-belakannya itu tuh kayak ditelanjangin gitu loh. Semuanya tuh dibuka semuanya. Kayak bener-bener masa lalu lu yang lu gak suka bahas dalam kehidupan sehari-hari dibahas gitu. Lu gak mau mikirin, terpaksa dipikirin, disuruh pikirin sama psikolog lu gitu loh. Jadi gak nyaman. Apalagi terapi yang bener-bener kayak dioperasi gitu. Itu gak nyaman sekali. Tetapi emang kenapa harus gali masa lalu? Emang apa hubungannya Rick masa lalu dengan masa sekarang? Kan Tuhan, kita bilang Tuhan adalah Tuhan masa depan. Emang masa lalu kita ada kaitannya gitu sama masa depan gitu? Oh iya betul. Kalau misalnya ya biar kelihatan gereja dikit kan Rick Warren kan pernah bilang kita adalah produk masa lalu kita gitu. We are the product of our past gitu. Maksudnya nggak usah ngomong jauh-jauh dari sudut pandang teologi. Maksudnya dari teori perkembangan dalam dunia psikologi saja pun kita udah bisa kurang lebih agak-agak ya tentu nggak selalu gitu menebak ini orang gedenya itu bakalan kayak gimana dengan mengetahui masa lalunya. Oh emaknya begini, oh bapaknya begini, oh dulu gaya pendidikannya gini, oh dulu kalau buat salah cara menghukumnya seperti ini. Itu aja kita udah bisa lumayan menebak ini udah gedenya personality kayak apa gitu. Oh gitu ya? Sangat. Jadi emang sepenting itu ya teman-teman ya, saudara. Jadi tapi ya emang terus emang kalau misalnya masa penting itu bangun kesadaran tuh seperti apa? How does it work? Nah, sayangnya memang selalu ada faktor di luar kendali karena itu tergantung banget ini orang tereksposure dalam lingkungan seperti apa. Jadi teman-teman mau offline maupun online, kalau engkau mendengarkan ini sekarang itu by the grace of God, itu bersyukur banget. Karena ini juga salah satu langkah untuk orang tuh bisa semakin sadar gitu. Nah tapi memang ada sebagian orang
kudu kena batunya dulu, baru mereka bisa sadar. Kadang ada sebagian seperti itu. Cuma kan kalau bisa jangan sampai kena batunya dulu gitu loh. Enggak gini, mungkin minggu lalu saya pernah sharing panjang cara kita memandang bagaimana sadar kesehatan psikologis itu nggak ada bedanya dengan sadar kesehatan medis. Kan kadang orang kan udah yang bengek duluan baru dia sadar berhenti ngerokok misalnya. Sama psikologis kok. Akhirnya keluarga gue ninggalin gue duluan baru sadar gitu. Tapi kan ya udah jangan sampai ke titik itulah gitu. Soalnya yang terjadi sering kali Rick, ada orang-orang yang misalnya mereka itu pengennya keluarganya baik-baik aja, tetapi ternyata ada orang-orang yang akhirnya gini, karena dia sehat, terus dia punya keluarga yang sakit, akhirnya dia harus berobat supaya dia gak ikutan sakit gitu. Oke. Itu gimana tuh? How does it work? Oke, demikianlah judul sermon hari ini. Ketika mereka tidak sadar. Karena ini kan yang painful maksudnya. Betul. Sekarang saya ketemu begitu banyak orang yang mereka maksudnya baik. Seperti kalau misalnya mereka itu berusaha untuk bangun keluarga yang baik. Mereka itu mentalnya baik, mereka mengasihi Tuhan. Mereka pengen menolong orang mereka kasih. Orang mereka kasih bisa banyak. Bisa istri mereka, bisa suami mereka, bisa anak mereka. Bahkan bisa orang tua mereka. Ya. Tetapi yang terjadi adalah beberapa orang yang mungkin jadi problem tidak sadar dia problem. Sehingga akhirnya yang harus kena mental itu yang sehat. Dan akhirnya harus ke konseling orang yang sehat. Betul. Ya. That's sad kan maksudnya kan. Tapi apakah itu seberapa sering itu terjadi Rick? Saya mungkin gak ada data statistik pastinya. Yeah. Cuma lebih sering daripada yang diharapkan lah. Mungkin 5/10 kurang lebih. Berapa? 6/10, setengah lebih lah. Kadang Setengah kayak lebih gitu. orang begitu seperti itu ya? Betul. Jadi memang artinya orang ketidaksadaran ini sesuatu yang serius berarti Rick? Ya sangat serius. Jadi setuju gak kalau saya bilang bahwa justru kesadaran itu memang bisa berawal dari sebuah pemulihan? Is that it? Sangat, betul. Kadang kan kita bilangnya keterbukaan awal dari pemulihan. Tapi seringkali orang taunya keterbukaan awal dari ketahuan masalahnya Rick, Yes, kadang-kadang. benar, benar. Malah jadi gosipin, malah jadi doa syafaat banyak orang masalah gitu betul. kan. Bahkan kadang ya zaman sekarang keterbukaan adalah awal dari romantisasi mental health gitu. Ada juga. Maksudnya tunggu, romantisasi mental health maksudnya apa? Mental health romantis gitu, bau bunga atau apa? Wah, enggak, jangan. Itu diagnosis beda lagi. What's that supposed to mean? Kayak berasa kayak mendapatkan perhatian, mendapatkan validasi dari. Makanya kita tuh psikolog tuh kadang kayak perlu main cantik banget dengan mengkomunikasikan permasalahan psikologis gitu loh. Nggak usah jauh-jauh medis kan juga kadang gitu. Maklumin dong kan gue sakit apa gitu dan lain sebagainya. Dia update ke sosmed gitu-gitu. Jadi ya udah amsyong kok kayak gitu pusing. Amsyong itu bahasa Jerman ya kayaknya. Nggak Sunda. Tuh, jadi orang romantisasi itu saya pernah dengar ada orang yang bilang dikit-dikit dia kena mental health, dikit-dikit dia depresi. Apakah itu termasuk romantisasi mental health itu? Termasuk, yes. Termasuk. Jadi mereka itu kayak mau turunin seperti apa lagi? Serendah hati saya gitu ya. Oke. Ya udah deh. Oke, teman-teman. Are you guys okay so far? Enggak oke saya soalnya ditaruh di bawah. Nah oke, kita lanjut lagi ya Rick. Yeah. How does it work? Terus kalau gitu, emang kita dari tadi ngomong sama mental health dan sebagainya, emang di Alkitab ada nggak sih contoh kasus seperti ini yang kita mungkin bisa bahas, cerita Alkitab bisa dipakai untuk menjadi referensi untuk kehidupan kita kayak gini? Oke, gini, sempet saya mikir-mikir, terutama ketika ngebentuk sermon note dari minggu lalu, kayak contoh Alkitab yang secara kayak directly ngomong contoh orang yang nggak sadar gitu-gitu mungkin nggak terlalu ada. Tapi yang langsung muncul di kepala saya itu tuh ya, of course kalau di perjanjian baru, selain kita ngomongin Raja Daud ya, maksudnya raja yang kena mental karena Raja Saul gitu, tapi di perjanjian baru ada, which is ya orang Farisi sebenarnya. Yang baru? Iya. Seperti apa orang Farisi? Bisa deskripsiin nggak bagaimana itu ada hubungannya sama yang sekarang? Oke, baik. Nah intinya mereka they are the problem. Maksudnya kalau misalnya bener-bener kayak sampai ke titik tuh gimana Yesus tuh udah dengan jelas dari ngomong baik-baik sampai ngomong lu orang ular beludak gitu. Udah sampai ngomong kayak gitu pun mereka masih nggak sadar. Bahkan sampai ke titik udah dengan mata kepala sendiri buah daripada pelayanan Yesus itu seperti apa. Tapi mereka masih nggak sadar gitu loh. Mungkin bagi sebagian yang tahu kan di sana kebudayaannya itu tuh bisa ngeri banget. Kayak hukum Taurat pun dan niatnya baik pun bisa dipelintir menjadi hukum-hukum yang justru menjauhkan orang dari isi hati Tuhan gitu loh. Nah itu masalahnya. Tapi udah ditegur sama Tuhan sendiri aja pun tetap gak sadar. Bahkan kan di dalam 4 Injil bisa dikasih ada ayat-ayatnya dibilang they started plotting how to kill
how to kill him gitu. Itu kan ngeri banget gitu loh. Jadi memang kesimpulannya ini kasus udah dari lama ya? Dari lama, ribuan tahun lalu tuh udah ada. Dan tentu berarti nggak mudah bagi banyak orang. Kenapa? Karena saya tahu di dalam ruangan ini sangat mungkin ada mereka yang jadi, kalau istilah saya, jadi korban. Bisa. Jadi korban atas banyak hal. Bahwa ada banyak di antara mereka yang maksudnya mereka mau bangun sesuatu yang baik. Yeah. Tapi mereka ternyata jadi korban atas banyak hal yang menyakitkan kita maksudnya. Betul. Dan mungkin kita sebagai hamba Tuhan seringkali kita ngomong, kita produk masa lalu kita. Tapi kita tidak perlu dipenjara olehnya. Tapi kan itu tetap nggak mudah maksudnya. Nggak mudah. Tetap nggak mudah. Saya tahu ada orang-orang yang misalnya dari keluarga yang berantakan dan dia mau punya keluarga yang baik, tetapi pada dasarnya awal-awal tetap aja dia berantakan gitu. Kira-kira kamu punya perspektif sendiri gak tentang hal itu? Tentu sebenarnya agak sulit ya, karena gini loh, tentu salah satu kenyataan yang perlu kita terima banget adalah mau sesakti apapun dokter maupun psikolog gitu ya, mau S1, S2, S3, enggak, S1 nggak bisa jadi psikolog, S2, S3 sekalipun gitu ya, tentu kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Inilah kenapa salah satu kata yang paling sering dimunculkan kalau kita udah ngomongin tentang topik seperti ini gitu ya, adalah boundaries. Bagaimana kita bisa set boundaries, batasan terhadap orang-orang seperti ini. Di Alkitab juga ada contoh-contoh seperti ini, boundaries gitu. Boundaries itu kira-kira seperti apa? Nah contoh, mungkin bisa ditampilkan ya dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 14. Ini mungkin konteksnya tidak serta-merta ngomongin boundaries terhadap orang toksik gitu ya. Tapi coba kita lihat, ini kan konteksnya Yesus kan bilang, oke, you masuk kota, masuk desa, carilah orang yang layak, tinggal padanya segala macam. Mungkin bisa dilihat sampai ke ayat yang ke-14. Kan dikatakan begini, apabila seorang gak nerima kamu, gak dengerin kamu, keluarlah, tinggalkanlah, kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi kan sebenarnya dari sini tuh Yesus sudah mengajarkan, oke, kamu punya maksud baik, bahkan gak cuma baik doang, bener sekalipun gitu ya. Mereka gak mau denger, ya udah. Mau gimana? Tinggalkan tempat itu, selesai. Gitu. Oke, jadi gitu ya, seperti itu. Tapi gak tahu menurut, apakah semudah itu? Enggak. Kenapa? Karena gini, pertanyaan saya jadi bingung. Mengapa tuh sebenarnya orang tuh sering ngerasa sulit untuk mengetahui atau di bahwa dia tuh nggak baik-baik aja. Sebenarnya kenapa? Kenapa orang merasa sulit? Kenapa sesulit itu bagi orang? Oh, karena nyaman. Nyaman, jauh lebih gampang salahin orang daripada salahin diri sendiri, ya enggak? Jauh lebih gampang mempertahankan ego kita daripada mengaku bahwa I could be wrong gitu. Lebih gampang bentak-bentak orang yang kita sayang gitu, meskipun udah ditunjukin bukti-buktinya bahwa kita yang salah gitu. Karena mengakui kesalahan itu nggak nyaman gitu, lebih gampang, nyaman. It's okay buat mereka. That's emang lebih nyaman sih. Tapi apakah kita harus seperti itu atau kita dari sekarang bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu? Tentu, maksudnya secara kita yang mengenal kebenaran gitu ya, tentu Tuhan nggak mau kita seperti itu. Maksudku adalah banyak kok, maksudnya contoh-contoh gitu ya, entah di Alkitab, bahkan mungkin dalam real life kita sendiri gitu ya. Ya mungkin kitanya nggak merasakan sakitnya, tapi orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, mungkin ya lanjut. Oh, gitu ya. Apa? Ya. Oh enggak, lanjutan. Oke. Jadi sebenarnya bisa, we can do something ya. At least setidaknya di sini mereka bisa belajar untuk jangan sampai jadi seperti itu. Ada satu statement yang menarik dari Eric tadi, teman-teman semua, bahwa ada satu statement yang bernama I could be wrong. How powerful is that statement? Itu statement yang seringkali bisa menyelamatkan pernikahan. Itu seringkali menjadi statement yang dapat menyelamatkan leadership dalam gereja. Itu seringkali statement yang dapat menyelamatkan bahkan leadership di dalam organisasi. Dan bahkan di dalam perkembangan diri sendiri. Semua dimulai dari itu. Bahkan yang benar-benar you really mean it gitu loh. Karena kadang ada orang ngomong gitu untuk manipulasi aja ya, NPD segala macam gitu-gitu itu ada gitu. Cuma yang kayak I could be wrong, tapi kamu sih yang kayak gitu ya? Iya. Oke. Emang Eric tuh sering ketemu pasien yang model kayak gitu? Aduh, sampai bisa 30-40 pertemuan masih adu filosofi ada. Ada. Adu filosofi kayak gimana? Contoh bisa ceritain gak? Aduh, kayak bener-bener ini banyak ya, lebih dari 10 kali saya ketemu yang kayak gini. Yang bener-bener udah diputer-puter, dia itu bisa menjustify, menemukan 1001 alasan untuk bisa mengexcuse kesalahan dia, pola hidup dia, gaya hidup dia. Yang saya lakukan adalah saya point out buahnya ada. Buahnya itu ada banyak gitu loh. Kayak ya udah, lu perkataan lu bagus, tapi ya sekarang lihat hidup lu, maksudnya ya anak lu benci lu gitu loh. Atau lu nggak kerja,
Sekarang pasangan lu mau ninggalin lu gitu loh. Bahkan kadang kok aku udah bohot banget ya. Itu aku bisa ya sampai jarak Erik bohot. Jadi kok aku udah sampai bohot banget. Aku tuh kayak udah bisa sampai bilang, I don't care so much tentang lu, bahasa lu, kecerdasan verbal lu lebih jago dari gua, kecerdasan literatur lu baca buku lebih baik dari gua, tapi gua lebih penting buah lu. Buah hidup lu tuh kayak apa sekarang? Ngaco. Jadi sebenarnya bahkan dari kacamata psikologi pun firman Tuhan bilang dari buahnya kamu akan mengenal mereka, itu bener banget. Bener banget, yes. Bener banget ya? Bener. Emang buahnya memang seperti apa maksudnya, kayak kalau dari kacamata psikologi itu? Kayak apakah yang penting dari hidupnya mereka gitu? Betul. Nah gini, tentu kita tidak mau memberikan toxic positivity, hidup tuh selalu baik-baik aja ya. Misalnya selalu sempurna gitu. Nah, tapi intinya mungkin kalau yang udah sering dengar saya yapping gitu atau chop-chop gitu, bahwa makanya di dalam bahasa Inggris dibilangnya disorder. Kalau dalam bahasa Indo kan dibilangnya gangguan. Jadi ketika sudah ngeganggu, nggak cuma ganggu diri sendiri, tapi ganggu orang juga. Oh jadi yang penting itu ceknya dari ganggu diri sendiri dan ganggu orang lain ya gitu. Yes, betul. Oh, that's beautiful. Tapi ada orang yang bisa bilang kayak gini bahwa, oh itu sebenarnya harus didoain. Itu sebenarnya bukan sakit dia kerasukan. Jadi emang menurut kamu ada beda gak sih kerasukan dan gangguan jiwa gitu? Oh iya sangat. Gini loh, sebenarnya tuh kadang di dalam, lagi-lagi kita balik ke analogi medis gitu ya. Okay? Kalau misalnya nih kita punya pemikiran, aduh demam misalnya, kayaknya flu deh. Kemudian minum obat flu, sembuh misalnya. Berarti kan bener dong, berarti kayak formulasi gitu. Formulasi pertama kita adalah, oh bener nih flu, karena habis minum obat mendingannya cepat. Oke? Nah sama juga dengan dunia psikologis gitu loh. Maksudnya kita berikan sebuah penanganan, kalau misalnya ngefek, berarti bener teorinya. Tapi kalau nggak ngefek, terima kenyataan bahwa berarti salah gue gitu. Hipotesisku berarti salah. Berarti dengan kata lain, kan kadang orang suka nanya kan bedanya kerasukan, bedanya permasalahan kejiwaan apa gitu. Cukup sederhana kok, didoain kelar gak? Kalau udah didoain 10 kali, dikasih berbagai macam minyak gitu, sawit segala macam, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya terima bahwa mungkin permasalahannya bukan di daerah rohani gitu loh. Ini simple logic, cuma masalah di pride gitu. Makanya kadang saya suka ngomong gini, pendeta jangan baper kalau jemaat kau itu ke psikolog jadi mendingan. Dan psikolog jangan baper juga kalau kamu terapi orang, dia nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian ke pendeta didoain sembuh. Dapat komunitas sembuh. Emang ada ya? Jadi orang kayak gitu? Ya maksudnya kayak udah, kan kesannya kan sekarang kan lagi mental health banget. Jadi semua orang rame-rame ke psikolog sampai kamu jadi kaya kan mereka. Tetapi ternyata ada juga ya yang justru pada waktu datang ke psikolog kagak sembuh tapi ada orang doain malah sembuh gitu ya. Ada. Kan kadang kita psikolog tuh kan kayak sangat dilatih untuk maksudnya professional train untuk mikirnya ranahnya ilmiah gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita dengar mereka yang dibawa ke orang pinter, entah pinter dari mana gitu, kayak pinter dibawa ke mana gitu ya. Misalnya nggak sembuh, ya udah berarti ke kita coba bagus dong kan, approach yang berbeda. Cuma ya kadang kita dengar juga orang yang menggunakan approach yang berbeda sekali, ketemu ya apapun lah yang tradisional, kalau bahasa ini tradisional, mendingan. Ya udah, mungkin contoh kesembuhan tradisional pakai obat apa? Duit gitu misalnya atau apa gitu. Ada yang herbal. Herbalnya apa? Jamu sembuh ya udah good for you. Pakai beras kencur gitu sembuh. Lucu banget itu. Somehow kalau misalnya bikin stres lu kelar kan berarti mungkin teorinya entah placebo, entah mungkin dia dari dalam tubuhnya ada yang jadi lebih baik. Ya udah good for you. Tapi saya pernah nemuin dan mungkin rekan-rekan di sini pernah nemuin juga. Ada orang yang lagi struggle banget, marah, lagi kesel, lagi stres banget, diajak ngomong pun susah. Ternyata dia sembuhnya bukan karena ke psikolog, tapi minum boba. Bisa. Jadi ternyata minum boba itu pengaruh besar ya gitu ya? Bisa di tempat praktek. Ada loh yang bener-bener kita periksa berbagai jurus kita gitu. Segala screening tegak gitu. Wah kayak panik, cemas, depresi simptom, sedih, mau bunuh diri, suicidal segala macam. Tekanan korporat, ini itu, tekanan keluarga gitu ya. Itu bisa tegak semua, kita udah kasih berbagai jurus kita, terapi gak kelar-kelar. Ternyata dia cuti libur ke Bali sembuh.
Jadi harusnya duitnya ke tiket ke Bali ya harusnya, bukan ke kamu ya harusnya. Oke. Tapi saya juga pernah nemuin, ada orang yang ke psikolog nggak sembuh-sembuh, ternyata pas diteliti lagi ternyata problemnya dia adalah hubungan dia dengan Tuhan. Jadi pada tuh dia berdoa, dia diberesin lagi, kehidupan rohaninya kembali lagi. Mereka jadi lebih baik loh. Jadi emang fenomena itu benar-benar ada ya Rick ya? Betul-betul ada. Ya. Jadi memang akan selalu ada beda antara kerasukan dan juga gangguan jiwa ya? Beda. Ya, oke, that's nice. Bisa dua-duanya. Oh bisa dua, gimana maksudnya? Bisa. Tergantung urutannya ya. Cuma ada aja mungkin ketika mereka ya kerasukan gitu, hidupnya jadi hancur, meskipun jadi misalnya udah aman sekalipun, ternyata gara-gara di fase-fase gelap yang begitu, karena hidup udah hancur jadi depresi misalnya. Oh ya mungkin ya, jadi kayak double cheeseburger gitu ya, double Bener, trouble double, gitu ya. Gitu. bisa Oke. triple. Gitu. Iya maksudnya double cheeseburger maksudnya cheesy-nya double gitu maksudnya. It's beautiful. Yeah. Nah tapi ini jadi problem nih, jadi terus bagaimana dengan tantangan generation gap dengan emotional health? Soalnya gini, ini yang saya temuin lagi nih, mungkin beberapa teman-teman ngerasain hal yang sama. Ini saya bukan mau menyalahkan ya, oke saya tidak mau menyalahkan. Gimana pun banyak orang tua, parents yang love their children so much. Tapi memang mereka nggak lahir di konteks budaya seperti sekarang. Mereka nggak semua ngerti hal-hal seperti ini. Bahkan ada orang-orang yang mereka tanpa sadar, mungkin orang tua keras sama anaknya, padahal maksudnya baik gitu maksudnya. Yeah. Dan itu pun jadi hubungannya sama kayak gentle parenting yang lagi dikumandangkan sekarang kan. Mungkin bagi yang udah punya jadi orang tua harus halus atau nggak gimana. Apakah, how does it work? Apakah, soalnya gini saya tahu ada orang-orang yang kalau misalnya nih saya belan aja. Ada tindakan-tindakan orang tua zaman sekarang, kalau di kategori zaman sekarang itu kesana toksik. Tapi apakah itu toksik? Karena saya jujur tidak bisa terima. Karena ini gini, apakah hukum yang sama yang tadi mereka nggak tahu bisa dialamatkan ke mereka maksudnya? Kalau sekarang kan orang-orang pada tahu, ya udah. Tapi kan dulu mereka nggak tahu. Itu apakah mereka bisa disalahin? Menurut saya sih nggak bisa, tapi nggak tahu. What do you think Rick, about itu? Nah itu dia, makanya kesadaran itu terlalu penting. Makanya pokoknya gini loh, kalau zamannya mungkin ratusan tahun lalu gitu ya, quote unquote masih bisa dimaklumi ketika ada orang tua nggak terlalu ngerti parenting sebetulnya. Oke, ini tidak membenarkan ya, oke, ini cuma menjelaskan, ini tidak membenarkan. Cuma kita di fase yang sekarang nih, sudah lumayan no excuse. Segala informasi, segala pengalaman, segala testimoni, itu tuh udah tersedia gitu loh. Nah mungkin boleh aku akan buka dari fondasinya firman Tuhan, biar nggak dikira social club gerejanya. Efesus 6, ayat 1-4 boleh ditunjukkan. Oke, kita lihat sama-sama ya. Dan kadang kalau aku udah bohwat gitu ya, dan aku bisa muncul ini juga ke berbagai parents gitu. Yang pertama kita lihat, ini sering dipakai jadi gaslighting orang tua. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayah muda ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini mau panjang umur nggak? Wih, nurut gitu. Serem banget gitu, kayak ngelatih kucing. Nah, dan sekarang kita lihat, kadang saya tuh kayak misalnya masih ada yang percaya benar-benar toxic understanding tentang Bible begini, karena mau lempar ayat, iblis juga bisa lempar ayat gitu loh. Wow. Nah, jadi mesti hati-hati. Gitu, okay? Iblis juga tahu firman Tuhan. Nah, yang perlu hikmat, apa yang kita pelajari? Ayat tepat setelah ayat barusan adalah, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkit ke amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat So Tuhan. good. Ya. Jadi dua perspektif itu perlu saling ngerti, makanya kan kita benar-benar diajarkan, wisdom yang kita terima adalah love is a decision gitu loh. So good. Perlu ada deliberate, keputusan yang sengaja. Gue mengerti anak gue, anak kita sebagai anak gue mengerti bapak mak gue. Itu harus ada. Salah satu ciri kalau kita udah mulai tua adalah kita mulai gibahin generasi berikutnya. Saya waktu awal-awal gitu ya, apa sih Gen Z atau Alpha sekarang risi, apa sih. Aura 1000% kan? Aura 1000%. Tapi saya menyadari, saya kayak bapak mak gue sekarang gitu ya, udah tua gitu. Tapi lama-lama ya perlu ngerti supaya bisa nyambung gitu. Demikian juga kita ke orang tua kita gitu. Tapi itu very interesting ya. Soalnya gini, berkali-kali ini pengalaman pribadi saya. Ya. Saya sering di DM sama para makhluk-makhluk gaib ya. Oke. Jadi makhluk gaib ini ngomong bahwa dia parentsnya orang tuanya begini begitu. Dan saya pun pernah ada kesempatan ketemu orang tuanya. Jadi pada waktu saya dengar anak ini
cerita, saya pikir masalah di orang tuanya. Tapi begitu saya ngobrol sama orang tuanya, ternyata masalahnya nggak di orang tuanya. Pada waktu saya cek, ternyata orang tuanya hanya orang tua biasa yang mengasihi anak-anaknya. Pengen mencoba mendidik sebisa mungkin, sebisa mereka. Tapi kan tantangan hidup nggak mudah. Ya. Jadi mereka nggak selalu ada di situ. Dan itu jadi sebuah tantangan yang tidak mudah bagi mereka. Akhirnya saya ngambil keputusan bahwa kadang sangat mungkin bukan orang tua gaslighting anak. Tapi anaknya gaslighting orang tua, sangat mungkin gitu ya. Mungkin sekali, maksudnya nggak jarang juga kok ketemu model-model yang ketika akhirnya wah betul orang tuanya tuh kayak kok dari sudut pandang anak ini tuh parah banget, udah kayak pokoknya parah banget. Tapi ketika kadang dipanggil gitu ya untuk ngobrol gitu, ternyata nggak separah yang kubayangkan. Jadi memang terkadang over awareness ya aku bilang begini, over awareness ini tuh kadang bisa jadi racun juga. Oversensitif gitu ya sama hal kayak gitu. Oversensitif gitu, kayak kan menjadi orang tua kadang di zaman sekarang capek juga gitu ya. Maksudnya terlalu lembut jadi ngelunjak, kerasin dikit trauma dikit-dikit gitu loh. Jadi agak pusing. Jadi bagaimana tantangannya bisa memberikan pengertian bahwa ini misalnya papa atau mama tegas karena nggak mau kamu jadi begini misalnya. Nah itu loh, maksudnya komunikasi seperti itu yang kadang apalagi di generasi sebelumnya tuh nggak dapet. Dan tentu maksudnya saya kan dari Grace of God waktu S1-nya itu di Aussie waktu itu udah waktu balik Indo. Saya menemukan cukup terkaget-kaget perbedaan pandangan antara orang tua Western dengan Asia gitu loh. Kalau orang Western itu kadang terlalu afirmasi. Bahasa validasinya itu tuh sakti banget. Pokoknya yang bener-bener keren lah gitu. Bisa bikin anaknya tuh aware mengenai berbagai vocab mental health gitu ya. Sedangkan Asia kadang terlalu act of service kadang. Jadi kan mungkin sebagian dari sini relate. Contoh, gitu. act of service itu kayak minta maaf dibikinin bubur Bener, gitu, kayak gitu ya? Betul Oke. sekali. Ya kan habis berantem sama emak, berantemnya gede. Malamnya dimasakin gitu ya. Mungkin papanya beliin barang gitu. Tapi gak ngerti komunikasinya. Tapi itu cara mereka ungkapin sayang sebetulnya gitu loh. That's cute. Oke, terus gimana? Nah iya, jadi sebenarnya terkadang tantangannya kita, aku sebagai generasi D ya, denial. Generasi tengah gitu. Tua enggak, muda enggak gitu. Kadang bagaimana menengahi, mengkomunikasikan papa mama maksudnya begitu atau opa oma maksudnya begitu. Kemudian dari anak ke orang tuanya maksudnya anak tuh kenapa anak anda frustrasi karena dia tuh merasa nggak didengar karena begini-begini gitu loh. Itu tantangan yang kayaknya akan terus terjadi berpuluh-puluh tahun mungkin. Jadi maka disitulah harusnya gereja jadi jembatan yang Betul terbantu. sekali. Oh, so good. Betul. Semoga kita jadi jembatan yang baik ya saudara-saudara sejauh ini ya. Ya, oke. Terus, nah tapi gara-gara itu saya jadi mikir, saya nggak bisa nyalain orang tua pun zaman sekarang. Kenapa? Karena tragedi inflasi ini dan tragedi dual income itu kan nggak mudah ya. Jadi pada zamannya pernah ada masanya 20-30 tahun yang lalu di mana ada seorang ayah kerja itu cukup untuk nyukupin istrinya, anak ya, orang tuanya. Jadi sandwich generation kan udah ada bertahun-tahun lalu kan sebenarnya kan ya. Betul. Nah, tapi sekarang kan jadi double income. Jadi suami istri terpaksa harus bekerja dan sebagainya. Dan kalau udah gitu ngurus anaknya jadi tricky. Dan akhirnya saya harus terima kenyataan bahwa memang hidup orang nggak bisa diidealin. Kan idealnya kan ada orang tua satu jagain anak. Tapi terpaksa kalau misalnya dua-duanya nggak kerja, nggak makan ini anak. Ya, jadi betul. itu gimana? What do you think about that? Nah ini juga sebelum lagi kita ngomong biasanya mereka dengan background kehidupan seperti ini they cannot even afford to go to a therapist gitu loh. Jadi sebenarnya ini ya sesuatu yang kita sangat aware. Inilah kenapa saya sangat menghargai mereka-mereka entah terapis, entah mungkin bahkan hamba Tuhan yang peduli akan isu sosial seperti ini gitu ya. Yang sering sharing di sosial media. Itu kan sebuah informasi yang gratis bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Mereka yang mungkin kayak berapa ekonominya di atas atau maupun di tengah di bawah gitu. Tapi memang, maksudnya kalau balik ke pertanyaan tadi, itulah kenapa kita banyak penekanan instead of fokus kepada kuantitas waktu untuk kita bisa spend time dengan orang-orang kita sayang, jatuhnya itu memang ke quality-nya memang. Quality time itu seperti apa, Rick? Bisa ceritain ya contoh quality time yang bisa di orang tua dual income itu seperti apa? Karena banyak di sini, nggak mudah. I understand their heart gitu maksudnya. Ya. Apa contohnya? Kadang saya kadang tahu dari teman-temanku juga dari saudara juga yang keduanya kerja keras dan baru pulang mungkin nyampe rumah kadang jam 8, jam 9 gitu loh. Nah, tapi bisa spend time
entah dicari-cari sela-sela waktunya untuk telepon anaknya misalnya gitu ya. Ataupun pas malam, ya udah bener-bener taruh HP dan bener-bener quality time beberapa jam sama keluarganya. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Nggak usah yang jauh-jauh gitu loh. Kayak temenin, kalau udah capek, kalau saya udah capek, sosial battery saya udah habis gitu. Terus saya mesti ngapain gitu. Ya udah nggak usah banyak ngomong gitu. Kayak ya udah temenin main aja, temenin nonton aja gitu loh. Intinya memang gini, masalah ini terlalu case by case. Tapi yang saya encourage di sini adalah memang fokus ke kualitasnya. Nice. Kalau jadi apakah menurut kamu akan lahir generasi berikutnya anak-anak ya butuh counseling juga? Nah, Counseling anak-anak tuh seperti apa sebenarnya? betul, gini. Meskipun memang kadang kan pemahaman umumnya adalah konseling itu cuma buat orang dewasa atau cuma buat remaja gitu ya. Mungkin terms counseling ini yang perlu kita kaji ulang sebetulnya. Karena maksudnya ketika orang tua ngobrol baik-baik sama anaknya gitu ya dengan sebuah tujuan heart to heart gitu. Itu kan in a way sebenarnya sudah bisa dikatakan counseling. Misalnya kemudian guru children church, guru gereja anak. Ada anak nakal setengah mati, sampai kejang-kejang gurunya gitu. Nah kemudian setelah itu dipanggil, diajak ngomong gitu. Kamu sadar nggak apa kamu begini, kamu ngapain gitu. Anaknya nangis gitu. Kemudian apa karena ditegur, dimarahin gitu. Itu aja udah konseling gitu loh. Nah jadi, tapi mungkin pertanyaannya begini. Apakah anak itu sudah bisa dari kecil, sedari dini diajakin ngobrol serius dalam bentuk konseling gitu ya. Maupun dalam bentuk mungkin jasa psikolog anak. Ada yang jago memang mereka bisa konseling anak gitu ya. Jawabannya of course perlu. Bahkan kalau bisa dari dalam janin dikonselingin juga bisa kan ya. Udah puter ayat gitu, Bible verse gitu ya. Oh iya, itu mungkin ayat udah ya. oke. Bisa, itu bisa ngebantu ya. Nggak tahu sih. Mungkin bisa, misalnya kan dari segi apa dikenalkan dengan musik relax segala macam itu aja kan sudah ada bukti-bukti ilmiahnya. It helps a lot gitu loh. Ya bagaimana tidak mengurangi kemungkinan firman Tuhan juga gitu. So good. Thank you so much. Rick, sekarang kita udah mau selesai, tapi boleh nggak 3 hal terpenting yang perlu jadi catatan di hidup kita biar teman-teman bisa ada yang bawa pulang gitu. 3 hal terpenting bisa jadi catatan dari firman Tuhan atau apa yang bisa bagiin ke mereka. Baik, dan nanti habis poin ketiga saya pengen bacain 1 ayat terakhir sebagai closing kita hari ini. Tapi yang pertama tentu siap dengan segala posibilitas kemungkinan bahwa kita bisa salah. Dan ini seringkali kita sebagai terapis sekalipun yang bisa membedakan gitu ya, mana yang mungkin terapis yang masih baru gitu ya. Kan biasanya kalau masih baru lulus gitu. Kan kayak remaja baru ada hobi baru aja gitu loh. Jadi kan cuap-cuap, wow, yang berpamer knowledge, pamer lihat gitu karya baru gitu ya. Sangat-sangat mudah untuk kita jadi sombong. Sangat mudah kayak, wih gue baru belajar, atau gue baru lulus gitu. Atau gue baru ini gitu. Hati-hati. Selalu terima kenyataan bahwa kita tetap bisa salah. Saya pernah salah dalam terapi. Dan ada orang bisa kasih saran, komunikasikan saya salahnya di mana gitu. I say sorry dalam praktek, bisa. Oh jadi kamu bisa dibintang satuin gitu ternyata juga gitu? Bisa. Oh gitu ya? Ada yang bete sama saya, ada. Ada. Oke. Terus? Gitu, jadi akui salah. Dan ini justru saya belajar konsep kayak gini. Bahkan kita belum terlalu ngomongin di gereja gitu ya. Maksudnya dalam praktek sekalipun saya belajarnya justru dari terapis-terapis yang macan turun gunung gitu loh. Yang bener-bener udah yang jago banget lah gitu. Udah senior saya gitu. They can say sorry. Mereka bahkan, saya pernah lihat depan mata saya nih, dan ini yang udah saya respect nih, psikolog-psikolog yang handal gitu ya. Waktu seminar ditanya gitu pertanyaan begini-begini gimana? Mereka bisa dengan nyaman menjawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, mungkin nanti saya cari tahu lagi ya. Oh penelitiannya, saya belum baca banyak sih, tapi saya nggak tahu. Mereka nyaman dengan being vulnerable, mengakui I don't know, I could be wrong. Orang sekelas gitu aja bisa ngaku, gimana kita yang kayak belatung uget-uget gitu. Jadi kayak ayolah miliki kerendahan hatian itu. Itu pertama. Kedua, tentu yang tadi ya, mungkin kalau yang minggu lalu sempat dengerin cop-cop saya juga gitu ya, hidup tuh gak adil. Dan kalau kita perhatiin, kalau saya sedikit expand dikit aja, kita semua tahu perumpamaan tentang talenta ya. Oke, dari sana aja kan sebenarnya udah clear banget. Kok adilnya Tuhan tuh bukan adil komunis gitu. Bukan adil yang sama rata. Talentanya samain dua gitu. Enggak. Semua sesuai dengan porsinya. Semua sesuai dengan penilaian bijaksana Tuhan yang jauh lebih tahu daripada kita.
Jadi terima, kalau memang Tuhan menempatkan kita di sini, kalau menempatkan kita dalam keadaan tertentu, maka He knows better. Bukan soal kartunya, tapi bagaimana cara kita memainkan kartu di tangan kita. Oke, dan kemudian terakhir, ini saya selalu cuap-cuap dalam konteks manapun, informal ke, formal ke, intinya adalah yuk semuanya yang dengar, kita kasih grace satu sama lain. Kita semua imperfect, kita semua nggak ada yang, we are all broken gitu. Maksudnya kita sebagai orang Kristen sangat ditekankan untuk bisa benar-benar sadar. Kayak gini loh, in the first place untuk kita bisa percaya Yesus, maka kita harus ngaku dulu kan, gue butuh diselamatin, makanya gue terima juru selamat. Kalau enggak ya ngapain gitu. Terima kenyataan bahwa memang kita udah mendapatkan grace dan kita perlu kasih satu sama lain. Oh, mereka dari latar belakang berbeda. Oh, papa saya ngomong nyablak, ngomong biasa aja takut gitu saya. Telepon teriak-teriak gitu. Nggak ada sopan santun, jangan gitu. Background kehidupannya berbeda, kulturnya berbeda. Dan siapa tahu dia telepon teriak-teriak karena kupingnya agak budak sedikit gitu. Oh iya, Karena betul sekali. Kan, ya. Saya tahu ada orang kayak gitu. Bener. Nah, dan lain sebagainya, pasangan kita mungkin gitu. Ini dari background berbeda gitu. Cari tahu lah struggle-nya kenapa, ada apa gitu. Supaya kita bisa mengerti. Dikomunikasikan baik-baik. Instead of parno gitu aja. Kayak langsung bener-bener main asumsi aja dan lain sebagainya. Jadi berikanlah kasih karunia ke yang lain gitu. Wow. Be ready with all the possibilities that we could be wrong. Yep. Bahwa kita bisa salah. Yep. Kita harus terima kedua, hidup tuh gak pernah mudah, gak pernah fair, sama rata. Betul. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang ketiga, always give grace to Betul. each other. Thank you so much. I hope you guys learn something. Ya, satu ayat aja, mungkin Satu boleh ayat. ditampilkan. Ini saya suka banget. Terutama kita ngomongin berhadapan dan mereka yang gak sadar. Roma 12 ayat 18 terjemah NIV. Ini saya suka banget terjemahan ini. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. so good. Kalau memang orang itu kayak patung, gak bisa diomongin gitu ya. Jangan merasa bersalah kalau kita perlu pasang boundaries. Gak apa-apa teman-teman, selama itu masih dalam kendali kita, respon kita, emosi kita masih bisa gitu ya, kayak menjaga damai sejahtera kita. Ingat sekali lagi, dan catatan kita udah berusaha kasih yang terbaik. Tapi ternyata masih gak bisa-bisa gitu ya. Selama masih dalam kendalimu, hiduplah seharmonis mungkin dengan siapapun. Ingat, harmony over perfection. Itu aja. Thank you so much. Amen. I hope you guys are blessed. Yuk kita sama-sama bagi berdiri teman-teman yuk. Saya mau izinkan saya sebelum kita akan lanjut, saya mau izinkan saya mau berdoa bagi teman-teman dan saudara semua di sini. Saya tahu bahwa ini semua gak mudah. Saya tahu bahwa dalam keadaan ini kita semua ada dalam kehidupan yang not easy. Tapi saya berdoa supaya obrolan hari ini jadi sesuatu yang inspiring bagi kita semua di sini. Bahwa ini adalah kulminasi dari 5 minggu ini. Bahwa to give grace to each other. New One Church adalah satu gereja yang kita berusaha to give grace to each other. Kita semua butuh grace. Even all the pastors butuh grace. Kita semua bukan orang yang sempurna. Dan kita sendiri pun bukan orang-orang yang mungkin seperti yang teman-teman saudara harapkan. Berkali-kali kita ngomong bahwa istri saya bukan tipikal istri pendeta yang bisa diharapkan seperti istri pendeta yang kayak, hai gimana kabarnya, dia bukan tipe yang kayak gitu. Tongkrongannya aja kayak Mulan kan, kayak pejuang, kayak jenderal bawa pedang gitu. Dan saya pun, karena humor saya mungkin agak terlalu gelap karena keseringan di dalam terang. But poin saya adalah all of us, saya berdoa supaya gereja ini jadi sebuah gereja yang berani give grace to each other. Dan saya menghargai kenapa gereja ini seperti ini, simply karena kita sadar bahwa kita ini manusia. All the pastor di sini saudara tahu tidak pernah merasa diri kita lebih tinggi dari Anda dan saya. Semua yang di sini. Maka kadang kita pakai, ada yang pakai kaos, ada yang cuma pakai jas dan sebagainya. Simply because we want you to know, we are no different than you. Kita ini sama, kita ada produk kasih karunia. Cuma mungkin beberapa di antara kita jalan sama Tuhan duluan aja gitu maksudnya. Mungkin kalau saudara jalan lebih duluan daripada yang kami, mungkin ceritanya bisa beda. Dan kebetulan mungkin memang kami dipanggil untuk menjadi katalisator untuk membangun gereja Tuhan. But actually kita semua punya masalah, kita semua punya struggle. Let's be grace to each other. Amin. Let us be grace. Ada satu lagu tadi yuk, saya sebelum kita persembahan, saya mau ajak kita nyanyi sama sekali lagi yuk. Itu lagu tadi bagus banget. Tuhanlah yang membimbing, tanganku
ku dipegang teguh. Hatiku berserah. Amin. Tanganku Come on, lift up your hands. Katakan sama-sama sekali lagi. Tuhanlah, oh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang. Yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Yuk kita mau terima kebaikan Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman saudara semua. Tuhan, aku tahu di dalam ruangan ini ada begitu banyak orang dengan berbagai macam cerita. Begitu banyak dengan berbagai macam struggle. Begitu banyak dengan berbagai macam hal yang tantangan dalam kehidupan mereka. Kami sebagai hamba-Mu cuma bisa membantu, berdoa dan ikut Engkau untuk mengarahkan gereja ini mau kemana dan bagaimana kami bisa jadi terang dan jadi garam setidaknya untuk minimal untuk jemaat kami, semua jemaat di One di sini. We just want to help because we love them. We just want to help because we care for them. And we just want to help because we really care about them. Peduli dan mengasihi mereka sepenuh-penuhnya. Aku berdoa biar dari tempat ini muncul gereja yang penuh kasih. Orang-orang penuh kasih. Orang-orang yang bisa give grace. Orang-orang menyadari bahwa hidup ini memang nggak naif. Hidup ini memang tidak mudah dalam kehidupan. Memang kita memang bisa salah. Memang kita ini, memang life is not fair bagi beberapa di antara kami. Saya tahu Tuhan, ada beberapa yang mungkin kami lahir dari posisi privilege. Tapi ada juga dari kami yang posisi nggak privilege. Ada yang dari lahir sudah punya rumah tangga yang sukacita, yang penuh kebahagiaan. Ada yang dari lahir keluarganya sehat. Tapi kami tahu ada beberapa di antara kami mungkin nggak seperti itu. Kami tahu life is not easy. Tapi doa kami cuma satu, biarlah kalaupun itu terjadi di masa lalu kami, itu tidak terjadi di masa depan kami. Bagi kami percaya bahwa dari rahim keluarga kami akan lahir cucu-cucu yang mengasihi Tuhan. Akan lahir anak-anak yang mengasihi Tuhan. Akan lahir buyut yang mengasihi Tuhan. Yang punya rumah tangga yang bahagia. Yang punya mental health yang sehat. Punya kesehatan rohani yang baik. Yang penuh dalamnya karena mereka dikasihi oleh keluarga mereka dan mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka kenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami deklarasikan bahwa dari tempat ini akan lahir orang-orang yang punya kesehatan rohani dan spiritual dan emosi yang lebih baik. Bahwa kami mau jadi gereja yang peduli. Dan kami berdoa supaya bagi teman-teman di sini mengalami trauma di hidupnya, biarlah Tuhan pelan tapi pasti trauma-trauma itu pergi. Bila Kau berikan kami hikmat untuk dealing dengan trauma itu. Dalam segala hal yang kami percaya, the best is yet to come. We speak blessings untuk teman-teman yang sedang persiapan menikah. We speak blessings untuk orang-orang yang sudah menikah. We speak blessings bagi anak-anaknya sudah remaja, yang anak-anaknya masih umur bulanan. We speak blessings untuk para jomblo-jomblo dan masih yang single, entah terpaksa atau karena pilihan. Kami bersyukur dan kami tahu bahwa yang terbaik di setiap fase hidup mereka Kau siapkan. Dan bagi teman-teman dan saudara yang sudah masuki usia emas, kami tahu yang terbaik pun masih di depan. We speak blessings upon our family. We speak blessings upon our relationship. We speak blessings upon all your careers. Dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Tuhan mengasihi kami. Amin. Bless you. Pastor Umin silakan. Saudara semua diberkati.